Selamat pagi anak-anak, bertemu lagi dengan Ibu. Kita akan melanjutkan materi kita pada minggu kemarin, yaitu teks eksplanasi. Pada tahap kedua ini, kita akan mempelajari cara memproduksi atau menyusun teks eksplanasi. Menyusun teks eksplanasi dilakukan dengan memperhatikan struktur. Pada minggu kemarin kita sudah mempelajari tentang struktur, bukan? Nah, di sini kita mempelajari cara menyusunnya. Itu dibagi menjadi 5. Yang pertama, melakukan penelitian atau berkonsultasi ke berbagai sumber, gunanya untuk mendukung tema yang ingin kita jelaskan. Yang kedua, itu menyusun teks atau draft pertama. Yang ketiga, itu adalah mengevaluasi isi teks yang di dalam paragraf penjelasan. Nah, atau bisa dikatakan ini penjelasan umum. Ketiga, itu mengkoreksi atau memperbaiki penggunaan ejaan. Salah satunya adalah salah ketik. Yang keempat, itu menganalisis informasi, pengetahuan, dan urutan kejadian. Yang kelima, itu adalah memproduksi teks eksplanasi. Nah, Ibu akan membahas ini dalam kaidah kebahasaannya. Kita telah mempelajari tentang penyusunan. Nah, kita masuk di bagian kaidah kebahasaan dalam penulisan teks eksplanasi. Nah, apa saja? Itu juga dibagi menjadi 5. Yang pertama, menggunakan kata benda yang nampak. Yang kedua, menggunakan kalimat pasif. Yang ketiga, menggunakan kalimat aktif transitif. Yang keempat, menggunakan konjuksi sebab akibat. Yang kelima, urutan kejadian. Kita tadi sudah membahas tentang kaidah kebahasaan. Nah, pada kaidah kebahasaan tadi ada membahas tentang kalimat aktif. Kita paham dulu apa itu kalimat aktif. Kalimat aktif adalah kalimat yang dimana mengandung makna subjek melakukan predikat. Umumnya subjek berada di depan predikat. Atau dapat dikatakan kalimat aktif adalah subjeknya melakukan kegiatan atau aktivitas. Nah, kalimat aktif ini dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah kalimat aktif transitif. Kalimat aktif transitif, kalimat yang memiliki objek. Contohnya, saya menendang bola, memiliki objek bola. Kedua, dia memanjat pohon, objeknya adalah pohon. Kita masuk pada bagian kedua, yaitu adalah kalimat aktif intransitif. Kalimat aktif intransitif adalah kalimat aktif yang tidak memiliki objek. Contohnya, dia tidur. Subjek sebagai pelaku. Dia tidur. Itu adalah subjek yang pelaku. Kedua adalah Roni berenang. Di sini juga menjelaskan subjek adalah pelaku. Nah, dari kedua contoh kalimat aktif itu kita akan mengetahui ciri-ciri dari kalimat aktif transitif dan intransitif, yaitu ada 2. Yang pertama, subjek sebagai pelaku.
Yang kedua, predikat berawalan me atau ber. Selain kalimat aktif, seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, di dalam teks eksplanasi juga terdapat kalimat pasif. Kalimat pasif adalah kalimat yang subjek setelah predikat, di mana subjek dikenai perbuatan atau aktivitas. Kalimat pasif biasanya diawali dengan ter dan di. Contohnya, jambu dilempar Tono. Di situ adalah objek menjadi subjek. Pameran itu akan dibuka oleh Pak Bupati. Di situ juga objek menjadi subjek. Ketiga, contohnya adalah soal-soal itu sedang dikerjakan. Nah, di sini juga sama, objek menjadi subjek. Kita masuk ke bagian ciri-ciri dari kalimat pasif. Kalimat pasif itu dibagi menjadi 3 ciri-cirinya. Yang pertama, subjek sebagai penderita. Kedua, predikat berawalan di ter atau terkan. Nah, ketiga, predikat berupa predikat personal atau kata ganti orang, disusul oleh kata kerja yang kehilangan di awalan. Kita masuk pada bagian macam-macam konjuksi pada teks eksplanasi. Macam-macam konjuksi pada teks eksplanasi dibagi menjadi 11. Yang pertama adalah konjuksi adjektif atau gabungan, itu menggunakan kata konjuksi dan lagi pula serta. Kedua, konjuksi pertentangan, menggunakan kata konjuksi padahal, tetapi, akan tetapi, sedangkan. Ketiga, konjuksi pilihan, ini menggunakan konjuksi atau, baik, entah. Keempat, konjuksi waktu, ini konjuksi waktunya adalah setelah, sesudah, sejak, selama, ketika, sehingga, sementara. Kelima, itu kita masuk pada konjuksi final atau konjuksi tujuan. Di sini menggunakan konjuksi guna, untuk, supaya, dan agar. Bagian keenam itu masuk pada konjuksi sebab atau klausa. Nah, di sini menggunakan konjuksi sebab itu, karena. Nah, bagian ketujuh itu adalah konjuksi akibat. Di sini konjuksi yang digunakan sehingga, sampai, akibat. 8, kita masuk pada konjuksi syarat. Konjuksi syarat menggunakan konjuksi apabila, kalau, bila mana. 9, itu konjuksi perbandingan. Di sini menggunakan konjuksi ibarat, umpama. Masuk ke bagian 10 adalah konjuksi penjelasan yang menggunakan kata konjuksi bahwa. Pada bagian ke-11 adalah konjuksi penegasan, ya ini akhirnya. Baiklah anak-anak, demikian materi kita hari ini tentang teks eksplanasi.